Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kepada seluruh jemaah semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini. Coba kita saksikan banyak sekali motor, mobil lalu lalang di sana. Waktu zuhur namun mereka tetap lalu lalang, tidak ada kesempatan untuk sholat zuhur berjamaah seperti kita ini. Maka ini adalah nikmat yang besar yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentunya. Begitu banyak orang yang lalai dari sholat, sedangkan kita bisa duduk di sini sholat berjamaah, masya Allah, alhamdulillah. Dan bahkan setelahnya ada majelis ta'lim seperti ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di zaman sekarang ini, di bulan-bulan sekarang ini, tentu banyak kita lihat di Twitter, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, banyak orang mengupload resolusi tahun 2022. Kenapa? Karena ini tentu awal tahun. Tren zaman sekarang adalah orang menulis di sana sini tentang resolusi tahun 2022. Di akhir tahun 2020 semua orang menulis resolusi tahun 2021. Semua ditulis di awal tahun. Kenapa? Karena tentu di tahun sebelumnya mereka merasa ada kekurangan dalam diri mereka. Harusnya hal seperti ini bukan cuma orang-orang yang tidak mementingkan akhirat saja yang melakukannya. Namun kita yang berpikir tentang akhirat, berpikir tentang agama kita yang justru harus melakukan hal seperti itu. Hal seperti itu biasa kita sebut dengan muhasabah. Ada yang dinamakan muhasabah harian, muhasabah mingguan, muhasabah bulanan, bahkan musahabah diri tahunan. Dan itu perlu kita lakukan. Dan untuk kita bukan resolusi yang akan kita lakukan tahun 2022 saja, namun muhasabah diri ini untuk tahun 2022, tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya, bahkan untuk akhirat nanti. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita sebelum kita mati kita harus menghisab diri kita. Apa kekurangan dalam diri kita ini? Ada banyak sekali kekurangan. Kenapa kita harus menghisab diri kita sebelum kita dihisab? Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man uqimal hisab udzib. Siapa yang sedang didirikan hisab kepada dia, tentu saja dia tersiksa. Sekedar dihisab saja sama Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan apa yang kita lakukan di dunia selama di dunia dahulu, itu kita pasti tersiksa. Walaupun kita tidak ada salah, tentu ketika dihisab kita akan merasa tersiksa. Lalu bagaimana dengan siksa yang sebenarnya? Maka dari itu sebelum kita dihisab nanti, Umar berkata, hasibu anfusakum, hisablah diri kita. Maka perlu kita mengadakan yang namanya muhasabah diri. Dan muhasabah diri yang paling utama bagi umat Islam adalah memperbaiki sholat kita. Kenapa? Karena kita berbicara tentang hisab. Tentunya yang kita perbaiki adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamati min amalihi salatihi. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab nanti di akhirat, di hari kiamat adalah amalan solat seorang hamba. Fa in soluhat sairu amali. Apabila solatnya bagus, seluruh amalannya akan bagus. Fa in fasadat fasada sairu amali. Dan apabila solatnya rusak, rusaklah seluruh amalannya. Apabila kita melakukan pahala yang sedikit, amalan yang sedikit, sedekah sedikit, senyum sekedarnya saja, ngobrol sekedarnya saja, berdakwah sekedarnya saja, namun solat kita bagus, tentu seluruh amalan ini akan bernilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika dihisab nanti akan bernilai bagus. Apabila solat kita sempurna, amalan ibadah kita yang lain sempurna. Walaupun haji cuma 1 kali, umroh cuma 1 kali, solat tahajudnya sedikit rakaatnya, namun solat kita sempurna, solat kita baik,
tentu seluruh amalan ini juga akan baik. Maka dari itu perlu saya ingatkan lagi bahwasanya yang pertama kali perlu kita tulis dalam resolusi kita adalah muhasabah diri kita adalah perbaiki sholat. Resolusi tahun 2022. Banyak yang menulis menurunkan berat badan, perawatan kulit banyak. Namun kita menulis dalam muhasabah diri kita adalah perbaiki sholat. Fa in fasadat fasada sairu amali. Dan apabila sholat itu rusak, maka rusaklah seluruh amalan. Haji yang dilakukan berkali-kali, 10 kali, umroh yang berkali-kali, sedekah yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Apabila sholat kita rusak, tentu semua ini akan rusak juga. Na'udzubillah. Bahkan apabila sholat kita bolong-bolong, banyak bolongnya, Syekh Muhammad Al-Khamis menjelaskan bahwasanya apabila salah seorang hamba sholatnya bolong-bolong, tidak akan ada yang dihisap, maka amalan-amalannya yang lain pun tidak akan dihisap. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisap itu sholat, dan sholat itu menentukan amalan-amalan lainnya, sedangkan sholat ini nggak ada. Ya udah, orang ini nggak ada amalannya, ya udah, nggak usah dihisap. Begitu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Khamis. Maka dari itu yang pertama kali perlu kita hisap dalam diri kita ini adalah sholat kita. Kalau ada yang bilang, Ustaz saya tetap sholat 5 waktu tetap, tapi awal waktu enggak. Perlu kita lihat ini. Ada yang subuhnya kelewatan, perlu kita perbaiki mulai dari sekarang. Kalau ada yang bilang, Ustaz saya tetap sholat di 5 waktu dan di awal waktu. Kalau sudah 5 waktu di awal waktu, pergi ke masjid enggak? Perlu kita hisap, perlu kita perbaiki di bidang ini. Kalau sudah sholat 5 waktu di masjid, ketinggalan enggak takbiratul ihramnya? Perlu kita hisap diri kita. Kalau sudah di awal waktu, tetap takbiratul ihram bersama imam, bagaimana dengan kekhusyuan kita? Sudah khusyuk enggak? Paham enggak bagaimana makna-makna arti dari bacaan sholat kita? Perlu kita perbaiki lagi diri kita, agar nanti dihisap di hari kiamat, agar kita bagus hisap kita. Maka amalan-amalan yang lain, sedekah-sedekah kita walaupun hanya sedikit, tentu akan bernilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bilang, Ustaz saya ini hati saya nggak bisa, malas. Maka rubahlah diri kita, mulai gerakkan kaki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu enggak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya maksud dari ayat ini, kemalasan-kemalasan kita itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ingin melakukan pergerakan dalam rangka perubahan. Dan perubahan itu bukan dalam hal baik saja, dalam hal buruk juga. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mengganti perbuatan baik kita menjadi perbuatan buruk, nanti hati kita juga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Apabila kita senang membaca Al-Quran namun kita mulai meninggalkannya, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan juga kenikmatan membaca Al-Quran dalam diri kita. Na'udzubillah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kita malas ngaji, malas sholat di awal waktu, malas sholat di masjid, tapi kita mau melakukan perubahan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menganugerahi kita kenikmatan dalam diri kita, kenikmatan dalam hati kita untuk nikmat beribadah kepadanya. Astagfirullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nah, kultum ternyata kelewatan ya. Mohon maaf Ustaz. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, semoga kita bisa membuat resolusi tahun depan dan tahun-tahun seterusnya lagi dengan lebih baik lagi, dengan mempertimbangkan akhirat kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.